Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon, Safa Sabila mendapat bantuan penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Namun Fadli membantah jika ada bantuan dari KJRI New York. Anak Fadlizon berada di New York selama 1 bulan untuk mengikuti kursus teater. Ia menyebutkan tidak ada bantuan lain dari KJRI di sana meski anaknya tiba di Bandara New York pada pukul 2 dini hari. Sebelumnya, salinan faksimile surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon beredar. Surat itu berkop Sekjen DPR dan dikirimkan tanggal 10 Juni 2016. Surat tersebut berisikan Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan Putri Fadlizon yang bernama Safa Sabila Fadli. Komisi 3 DPR RI rencananya akan kembali memanggil KPK dan BPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pemanggilan itu guna adanya kesimpulan yang sama antara KPK dan BPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo mengatakan pemanggilan itu akan dilakukan usai libur Lebaran. Ia menilai DPR tidak bisa mengambil kesimpulan mengenai audit KPK dan BPK terkait pembelian lahan sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Hasil audit KPK yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras bisa saja berubah. Hingga saat ini baik KPK dan BPK memiliki hasil audit yang berbeda. BPK tetap menilai bahwa terdapat pelanggaran hukum dalam pembelian lahan yang berdampak pada kerugian negara. Sementara KPK tidak menemukan pelanggaran. Jadi memang kita akan tuntaskan soal kasus sumber waras guna menjaga kewibawaan dua lembaga KPK dan BPAT dan KPK. Kami juga mendengar tadi Bamus sudah memutuskan untuk membentuk pansus daripada kasus sumber waras. Tapi itu prosesnya mungkin baru selesai Lebaran nanti ditindaklanjuti. Ya dua-duanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah BP yang salah atau KPK yang salah. Kan kita belum melihat di mana, tapi yang pasti BPK tetap berpengaruh ada kerugian negara, sementara KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan malam, belum loh. Nah, mana tahu 1-2 hari ke depan atau. Dalam acara buka puasa bersama keluarga besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah muncul isu pemerintah Indonesia akan meminta maaf kepada PKI. Menurut Jokowi, yang terbaik saat ini adalah bagaimana mengisi masa depan tanpa mengingat masa kelam. Yang kedua ini tentang permintaan maaf terhadap PKI. Tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI. Nggak ada. Beredarnya surat Wakil Ketua DPR sekaligus politisi Gerindra Fadlizon meminta fasilitas bagi putrinya Safa Sabila Fadli selama berada di Amerika Serikat menjadi perbincangan publik. Bukan hanya Fadlizon, rekannya sesama partai Gerindra Rachel Maryam juga pernah meminta perlakuan serupa saat liburan keluarga ke Paris, Prancis. Untuk kesekian kalinya, anggota Dewan Terhormat diketahui menyalahgunakan fasilitas yang diberikan negara untuk kepentingan pribadi dan anggota keluarga. Kali ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon yang meminta fasilitas bagi anaknya, Safa Sabila Fadli, agar memperoleh penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Tapi dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi dibantah Fadli. Politisi Gerindra ini mengatakan selama anaknya mengikuti kursus teater di Amerika Serikat selama 1 bulan, tak ada bantuan fasilitas yang diminta dari KBRI Washington DC melalui KJRI New York. Namun, menilik salinan surat yang dikirim tertanggal 10 Juni 2016 dengan Kop Sekjen DPR RI, tak bisa dipungkiri adanya permintaan untuk memperoleh bantuan fasilitas selama di Amerika Serikat dari tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2016 atas nama Safa Sabila Fadli. Sebelumnya, kelakuan yang meminta fasilitas bagi kepentingan pribadi dan keluarga juga pernah dilakukan koleganya, satu partai politik, yakni Rachel Maryam. Dalam surat ini, Rachel meminta fasilitas mobil selama liburan di Paris bersama keluarganya.
total 6 orang. Permintaan fasilitas itu diajukan ke Duta Besar RI untuk Perancis. Meski tujuannya liburan, surat ini ditandatangani langsung oleh Rachel selaku anggota Komisi 1 DPR RI dengan kop surat resmi. Sungguh miris melihat perilaku yang ditunjukkan para wakil rakyat yang terhormat itu. Sebab, idealnya sebagai wakil rakyat di lembaga yang sangat terhormat, seharusnya mereka berjuang dan bertindak demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Bukan sebaliknya, menggunakan fasilitas yang diberikan negara hanya untuk keperluan pribadi dan keluarga. Tim Liputan Berita 1. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyetorkan uang zakat sebesar 55 juta rupiah ke Badan Amil Zakat Infak dan Sodako atau Basis DKI Jakarta. Pada tahun lalu Ahok juga menyetorkan zakat ke Basis DKI Jakarta. Ya, pada siang hari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama datang ke Barreskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Selesai dari Barreskrim, Ahok meluncur ke Plenary Hall GCC Senayan, Jakarta untuk menghadiri acara Basis DKI Jakarta Peduli Umat 2016. Tema yang diambil adalah zakat untuk kesejahteraan rakyat. Dalam acara tersebut, pihak panitia mengumumkan bahwa Ahok menyetorkan zakat ke Basis sebesar 55 juta rupiah. Setoran zakat ini juga diikuti oleh pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan dirinya tidak pernah meminta uang dari para pengembang untuk keperluan kampanye jelang Pilgub DKI 2017 mendatang. Pernyataan ini juga menjadi bantahan atas tudingan adanya aliran dana dari pengembang proyek reklamasi sebesar 30 miliar kepada relawan teman Ahok. Dan Ahok menegaskan ia hanya meminta para pengembang untuk bekerja profesional dalam hal membayar serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dari Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk keperluan dana kampanye, Ahok memastikan penggalangan dana akan dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan yang ada. Saya bilangin, sekarang ini ya, kita ini udah rahasia umum. Emangnya kalau mau jadi gubernur DKI mahal nggak? Mahal. Terus siapa minta duitnya sama siapa? Umumnya sama, logika sama pengembang minta duitnya. Makanya saya bilang sama pengembang, kalian selama kerja bener, nggak usah nyumbang saya deh. Kampanye urusan saya, selesai, nggak usah. Itu yang saya maksud. Jadi saya nggak butuh duit pengembang, karena aku udah siapin mau pakai orang nonton aku kampanye beli tiket kok. Dalam acara buka puasa bersama keluarga besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah muncul isu pemerintah Indonesia akan meminta maaf kepada PKI. Menurut Jokowi, yang terbaik saat ini adalah bagaimana mengisi masa depan tanpa mengingat masa kelam. Yang kedua ini tentang permintaan maaf terhadap PKI. Tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada. Yang digugat adalah pasal 41 tentang dukungan calon perseorangan dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual. Pasal 41 yang diuji materi terkait nasib pemilih pemula yang akan mendukung calon independen. Dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual yang dinilai mempersulit pendukung calon independen. Koordinator Tim Teman Ahok, Andi Syafrani, mengatakan pasal-pasal yang digugat sangat merugikan pemilih pemula yang merupakan pendukung calon independen. Dalam pasal 41, pendukung calon independen selain harus berumur 18 tahun atau harus terdaftar di daftar pemilih tetap sebelumnya. Sementara pada pasal 48, verifikasi faktual dianggap menyulitkan, yakni waktu yang hanya 3 hari untuk memverifikasi faktual pendukung independen. Kumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen atau GNCI, Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru,
dan ada juga perorangan yaitu atas nama Samara Amani dan Darul Mahmada mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pilkada yang baru saja telah Teman Ahok hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan judicial review pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada. Bersama teman Ahok, sejumlah elemen kemasyarakatan juga ikut mendukung judicial review ini. Teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Yang dipersoalkan adalah pasal 41 dan 48 Undang-Undang Pilkada. Pendamping ahli teman Ahok, Igusti Putu Arte, mempertanyakan urgensi pemaksaan waktu 3 hari dalam verifikasi faktual calon perseorangan yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Pilkada dan tengah 3 hari untuk warga yang tidak bertemu petugas verifikasi faktual melapor ke panitia pemungutan suara dianggap janggal. 3 hari itu. Mau fiktif mau tidak fiktif, ini adalah soal metode bagaimana kemudian verifikator diberi keluasan ke lapangan. Itu poinnya. Jadi tidak ada hubungannya gara-gara karena banyak fiktif lalu dikunci 3 hari, nggak ada. Artinya sebenarnya tetap bisa, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, tetapi 3 hari ini ditambah lagi kemudian kalau tidak bisa ditemui, kemudian dinyatakan gugur, dan Mas Hadar tadi sudah mengatakan kalau kemudian secara kolektif sudah dikumpulkan, lalu tidak bisa datang, masih ada waktu ternyata masa verifikasi, masih boleh lagi datang ke KPPS, tidak langsung gugur. Senada dengan Putu Arte, pengamat politik carta politik, Yunarto Wijaya juga beranggapan dengan disahkannya pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada ini, semakin jelaslah terlihat keinginan dari DPR. Mana sejarah jalur perseorangan ini tanda kutip seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Saya pun sebelum berbicara mengenai verifikasi faktual termasuk yang menolak naiknya angka ambang batas bagi dukungan jalur perseorangan. 3% pun kalau kita bicara bandingan dengan negara-negara lain di sistem presidensial yang mengakui jalur independen sudah termasuk berat. Di Amerika Serikat katakanlah untuk menjadi calon presiden saja di masing-masing negara bagian hanya dibutuhkan, misalnya negara bagian besar California hanya butuh 1%. Terbesar Arizona misalnya itu 3%. Sementara itu, menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai, KPU tidak akan terlalu mempersoalkan keberadaan pasal 48 Undang-Undang Pilkada, tetapi lebih memfokuskan diri untuk bekerja. Kami juga melihat bahwa pengaturan di pasal 48 khususnya tentang pembatasan 3 hari bagi pendukung yang tidak ditemui itu harus menyatakan dukungannya ke kantor PPS. Prosedur sensus atau prosedur menemui semua pendukung dan masa 14 hari itu sebetulnya sudah kami laksanakan selama ini. Yang baru adalah pembatasan 3 harinya. Nah, ini buat penyelenggara sudah pasti lebih memberatkan. Kalau bagi pendukung atau dari tim pasangan calon, perkiraan kami iya, tetapi kami tidak akan mengelaborasi atau memberi pandangan lebih jauh tentang ini. Dari kalangan anggota Dewan sendiri membantah jika dikatakan ada upaya menjegal setiap calon independen yang akan maju ke pemilihan kepala daerah melalui disahkannya Undang-Undang Pilkada. Lalu bagaimana hasil judicial review teman Ahok dan kawan-kawan? Tentu Mahkamah Konstitusi memiliki skala prioritas dan unsur pemenuhan keadilan dalam memutus setiap permohonan. Tim Liputan, Berita 1 TV, Jakarta. Sementara itu menanggapi teman Ahok yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan tindakan yang dilakukan teman Ahok ini adalah inisiatif mereka sendiri tanpa melalui konsultasi dengannya terlebih dahulu. Berita, mereka juga nggak ada konsultasi sama saya. Ya, jadi betul-betul teman Ahok itu nggak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Jadi ini memang terlalu independen, makanya saya mau ketemu gitu. Untuk ngomong gitu ya. Berarti itu termasuk kebablasan maksud Bapak? Enggak bilang kebablasan juga. Tapi saya bilang mereka ini untungnya dia nggak anti partai. Tapi dia masih ada benang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau Jarod pun mereka nggak keberatan. Cuma kan Pak Jarod nggak berani masukin nama. Tujuan mereka tuh yang penting saya bisa ikut. Fasilitas bagi kepentingan pribadi dan keluarga juga pernah dilakukan koleganya, satu partai politik, yakni Russel Mariam.
Dalam surat ini, Rachel meminta fasilitas mobil selama liburan di Paris bersama keluarganya. Total 6 orang. Permintaan fasilitas itu diajukan ke Duta Besar RI untuk Perancis. Meski tujuannya liburan, surat ini ditandatangani langsung oleh Rachel selaku anggota Komisi 1 DPR RI dengan kop surat resmi. Sungguh miris melihat perilaku yang ditunjukkan para wakil rakyat yang terhormat itu. Sebab, idealnya sebagai wakil rakyat di lembaga yang sangat terhormat, seharusnya mereka berjuang dan bertindak demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Bukan sebaliknya, menggunakan fasilitas yang diberikan negara hanya untuk keperluan pribadi dan keluarga. Tim Liputan Berita 1. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyetorkan uang zakat sebesar 55 juta rupiah ke Badan Amil Zakat Infak dan Sodako atau Basis DKI Jakarta. Pada tahun lalu Ahok juga menyetorkan zakat ke Basis DKI Jakarta. Ya, pada siang hari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama datang ke Barreskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Selesai dari Barreskrim, Ahok meluncur ke Plenary Hall GCC Senayan, Jakarta untuk menghadiri acara Basis DKI Jakarta Peduli Umat 2016. Tema yang diambil adalah zakat untuk kesejahteraan rakyat. Dalam acara tersebut, pihak panitia mengumumkan bahwa Ahok menyetorkan zakat ke Basis sebesar 55 juta rupiah. Setoran zakat ini juga diikuti oleh pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan dirinya tidak pernah meminta uang dari para pengembang untuk keperluan kampanye jelang Pilgub DKI 2017 mendatang. Pernyataan ini juga menjadi bantahan atas tudingan adanya aliran dana dari pengembang proyek reklamasi sebesar 30 miliar kepada relawan teman Ahok. Dan Ahok menegaskan ia hanya meminta para pengembang untuk bekerja profesional dalam hal membayar serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dari Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk keperluan dana kampanye, Ahok memastikan penggalangan dana akan dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan yang ada. Saya bilangin, sekarang ini ya, kita ini udah rahasia umum. Emangnya kalau mau jadi gubernur DKI mahal nggak? Mahal. Terus siapa minta duitnya sama siapa? Umumnya sama, logika sama pengembang minta duitnya. Makanya saya bilang sama pengembang, kalian selama kerja bener, nggak usah nyumbang saya deh. Kampanye urusan saya, selesai, nggak usah. Itu yang saya maksud. Jadi saya nggak butuh duit pengembang, karena aku udah siapin mau pakai orang nonton aku kampanye beli tiket kok. Dalam acara buka puasa bersama keluarga besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah muncul isu pemerintah Indonesia akan meminta maaf kepada PKI. Menurut Jokowi, yang terbaik saat ini adalah bagaimana mengisi masa depan tanpa mengingat masa kelam. Yang kedua ini tentang permintaan maaf terhadap PKI. Tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada. Yang digugat adalah pasal 41 tentang dukungan calon perseorangan dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual. Pasal 41 yang diuji materi terkait nasib pemilih pemula yang akan mendukung calon independen. Dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual yang dinilai mempersulit pendukung calon independen. Koordinator tim teman Ahok, Andi Syafrani, mengatakan pasal-pasal yang digugat sangat merugikan pemilih pemula yang merupakan pendukung calon independen. Dalam pasal 41, pendukung calon independen selain harus berumur 18 tahun atau harus terdaftar di daftar pemilih tetap sebelumnya. Sementara pada pasal 48, verifikasi faktual dianggap menyulitkan, yakni waktu yang hanya 3 hari untuk memverifikasi faktual pendukung independen. Kumpulan teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen atau GNCI,
perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru, dan ada juga perorangan yaitu atas nama Samara Amani dan Darul Mahmada mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pilkada yang baru saja telah Teman Ahok hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan judicial review pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada. Bersama teman Ahok, sejumlah elemen kemasyarakatan juga ikut mendukung judicial review ini. Teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Yang dipersoalkan adalah pasal 41 dan 48 Undang-Undang Pilkada. Pendamping ahli teman Ahok, I Gusti Putu Arte, mempertanyakan urgensi pemaksaan waktu 3 hari dalam verifikasi faktual calon perseorangan yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Pilkada, dan tengah 3 hari untuk warga yang tidak bertemu petugas verifikasi faktual melapor ke panitia pemungutan suara dianggap janggal. 3 hari itu, mau fiktif mau tidak fiktif, ini adalah soal metode bagaimana kemudian verifikator diberi keluasan ke lapangan. Itu poinnya. Jadi tidak ada hubungannya gara-gara karena banyak fiktif lalu dikunci 3 hari, nggak ada. Artinya sebenarnya tetap bisa, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, tetapi 3 hari ini ditambah lagi kemudian kalau tidak bisa ditemui, kemudian dinyatakan gugur, dan Mas Hadar tadi sudah mengatakan kalau kemudian secara kolektif sudah dikumpulkan, lalu tidak bisa datang, masih ada waktu ternyata masa verifikasi, masih boleh lagi datang ke KPPS, tidak langsung gugur. Senada dengan Putu Arte, pengamat politik carta politik, Yunarto Wijaya juga beranggapan dengan disahkannya pasal 41 dan pasal 48 Undang-Undang Pilkada ini, semakin jelaslah terlihat keinginan dari DPR. Mana sejarah jalur perseorangan inti, tanda kutip seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon, Safa Sabila, mendapat bantuan penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Namun Fadli membantah jika ada bantuan dari KJRI New York. Anak Fadlizon berada di New York selama 1 bulan untuk mengikuti kursus teater. Ia menyebutkan tidak ada bantuan lain dari KJRI di sana meski anaknya tiba di Bandara New York pada pukul 2 dini hari. Sebelumnya, salinan faksimile surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon beredar. Surat itu berkop Sekjen DPR dan dikirimkan tanggal 10 Juni 2016. Surat tersebut berisikan Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan Putri Fadlizon yang bernama Safa Sabila Fadli. Komisi 3 DPR RI rencananya akan kembali memanggil KPK dan BPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pemanggilan itu guna adanya kesimpulan yang sama antara KPK dan BPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo mengatakan pemanggilan itu akan dilakukan usai libur Lebaran. Ia menilai DPR tidak bisa mengambil kesimpulan mengenai audit KPK dan BPK terkait pembelian lahan sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Hasil audit KPK yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras bisa saja berubah. Hingga saat ini baik KPK dan BPK memiliki hasil audit yang berbeda. BPK tetap menilai bahwa terdapat pelanggaran hukum dalam pembelian lahan yang berdampak pada kerugian negara. Sementara KPK tidak menemukan pelanggaran. Jadi memang kita akan tuntaskan soal kasus sumber waras guna menjaga kewibawaan 2 lembaga KPK dan BPAT dan KPK. Kami juga mendengar tadi Bamus sudah memutuskan untuk membentuk pansus daripada kasus sumber waras. Tapi itu prosesnya mungkin baru selesai Lebaran nanti ditindaklanjuti. Ya, dua-duanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah BP yang salah atau KPK yang salah. Kan kita belum melihat di mana. Tapi yang pasti BPK tetap berpengaruh ada kerugian negara, sementara KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan malam. Belum loh. Nah, mana tahu
1-2 hari ke depan. Dalam acara buka puasa bersama keluarga besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah muncul isu pemerintah Indonesia akan meminta maaf kepada PKI. Menurut Jokowi, yang terbaik saat ini adalah bagaimana mengisi masa depan tanpa mengingat masa kelam. Yang kedua ini tentang permintaan maaf terhadap PKI. Tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada. Beredarnya surat Wakil Ketua DPR sekaligus politisi Gerindra Fadlizon meminta fasilitas bagi putrinya Syafa Sabila Fadli selama berada di Amerika Serikat menjadi perbincangan publik. Bukan hanya Fadlizon, rekannya sesama partai Gerindra Rahel Mariam juga pernah meminta perlakuan serupa saat liburan keluarga ke Paris, Prancis. Untuk kesekian kalinya, anggota Dewan Terhormat diketahui menyalahgunakan fasilitas yang diberikan negara untuk kepentingan pribadi dan anggota keluarga. Kali ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon yang meminta fasilitas bagi anaknya, Syafa Sabila Fadli, agar memperoleh penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Tapi dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi dibantah Fadli. Politisi Gerindra ini mengatakan selama anaknya mengikuti kursus teater di Amerika Serikat selama 1 bulan, tak ada bantuan fasilitas yang diminta dari KBRI Washington DC melalui KJRI New York. Namun, menilik salinan surat yang dikirim tertanggal 10 Juni 2016 dengan Kopsekjen DPR RI, tak bisa dipungkiri adanya permintaan untuk memperoleh bantuan fasilitas selama di Amerika Serikat dari tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2016 atas nama Syafa Sabila Fadli. Sebelumnya kelakuan yang meminta